Polres Jombang gerebek pabrik arak beromset 1 miliar per bulan. Kemenak Tuban musnahkan 18.000 buku nikah kadaluarsa dan rusak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa JTV Bojonegoro, selain dua informasi utama tadi, kami juga telah menyiapkan berbagai informasi penting dan menarik lainnya dari wilayah Bojonegoro dan sekitarnya. Bersama saya Osa Adnan, kita ikuti sketsa Bengawan selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi yang pertama. Polres Jombang berhasil membongkar produsen minuman keras rumahan dengan omset 1 miliar rupiah per bulan. Dari penggerbekan ini, petugas mengamankan 2 terduga pelaku serta barang bukti berupa alat produksi hingga puluhan drum baceman dan arak putih dengan kapasitas 200 liter per drum. Petugas kepolisian Resort Jombang langsung masuk memeriksa dapur rumah yang ditempati Purnomo, 46 tahun di Desa Jombok, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, Kamis malam. Di dapur rumah ini polisi menemukan puluhan drum minuman keras siap edar. Minuman jenis arak putih ini diproduksi di dapur kawasan padat penduduk. Puluhan drum itu tersimpan tapi di belakang rumah sang pemilik. Drum-drum itu masih tertutup rapat karena masih dalam proses fermentasi. Kapolres Jombang AKBP Ardi Kurniawan mengatakan saat ini pihaknya masih mendalami masing-masing peran dari 2 orang yang diamankan dalam kaitan produksi minuman keras ini. Selain pemilik rumah, petugas juga mengamankan seorang pria bernama Joko Subagio, 44 tahun, asal Desa Pundong, Kecamatan Diwek. Petugas menaksir omset kedua pelaku ini mencapai 1 miliar rupiah per bulannya. Home industry pengolahan arak di daerah Ngoro, Kabupaten Jombang. Ini kita temukan ada sekitar 46 drum, termasuk alat-alat yang digunakan untuk memproses fermentasi arak ini sendiri. Ini cukup banyak, sekitar 46 truk, dan kita akan proses sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Tersangkanya berapa orangnya? Saat ini kita mengamankan sekitar 2 orang dan masih akan terus dikembangkan kolaborasi dengan dari Satreskrim, Sat Narkoba, Sat Samapta, dan Polsek Ngoro sendiri. Terungkapnya kasus ini seperti apa? Berdasarkan informasi dari warga, alhamdulillah home industri pengolahan arak ini bisa diungkap. Memang di warga sekitar tidak mengetahui, namun berdasarkan informasi yang didapat bisa diungkap dan bisa Seluruh barang bukti yang berada di dapur rumah ini langsung disita. Selain drum berisi baceman, petugas juga menyita ratusan botol air mineral. Petugas juga mengamankan gula pasir 2 kuintal. Petugas hingga kini masih memeriksa keduanya terutama terkait peredaran dan jaringan distribusi minuman tersebut. Saiful Mualimin, JTV Jombang. Sementara itu, kecelakaan antara elf dan truk muatan batu terjadi di Kabupaten Nganjuk, Jumat pagi. Diduga kecelakaan terjadi akibat sopir elf kurang hati-hati hingga menabrak truk yang sedang berbelok. Proses evakuasi sopir elf yang terjepit bodi mobil berlangsung dramatis. Tim dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Nganjuk melakukan upaya evakuasi terhadap Fendik, 40 tahun, seorang sopir elf yang terjepit di antara bodi mobil yang mengalami kecelakaan Jumat pagi. Proses evakuasi berlangsung dramatis sebab sang sopir mengalami luka pada kepala akibat benturan serta kedua kakinya terjepit bodi mobil yang ringsek. Sekitar 45 menit proses evakuasi, akhirnya Fendik berhasil diangkat dan dievakuasi petugas untuk dilarikan Rumah Sakit Umum Daerah Nganjuk agar segera mendapat pertolongan medis. Ini Pak, Nah, kita sudah lampu sen ke kanan. Ini elf ini jaraknya jauh, mungkin dia nggak fokus, mungkin ngantuk. Ya. Nah, saya klakson, dia mungkin jarak pas di depan situ, baru dia kaget, dia begini, langsung dia nafsu enggak. Dan mungkin di antara dia ngantuk sama belum remnya. Ada berapa orang Mas yang di dalam elf? Ya, di dalam banyak Pak, cuma nggak ngitung saya. Kalau yang di dalam elf tadi dibawa kemana Pak? Ada di penumpang rumah sakit umum, ya, sama rumah sakit apa gitu. Ada rumah sakit umum, satu neng
Ada sekitar 10 Pak ya? Penumpangnya. Kurang lebih. Kurang lebih 10. Kalau tadi sopirnya elep tadi bagaimana kondisinya? Kondisinya ya. Berapa tahu posisi sopir kurang ini. Terjepit ya? Terjepit Ya, Pak. terjepit. Sementara itu, Toto, sopir truk yang menjadi lawan kecelakaan korban mengatakan kecelakaan di Jalan Nasional Kelurahan Gunung Kidul Nganjuk tersebut terjadi di sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Kejadian bermula saat ia melaju dari arah selatan menuju utara dan berbelok ke timur. Saat berada di tikungan, ia melihat mobil elf melaju kencang dari arah timur ke barat. Karena dirasa cukup jauh, maka ia terus maju. Namun diduga sopir elf tak hati-hati dan diduga mengantuk sehingga terjadi kecelakaan. Bagaimana Mas? Jadi kita menggunakan ekstrikasi Pak untuk mengevakuasi karena bagian kakinya fraktur terjepit oleh dua badan mobil. Jadi depan belakang menyempit di ruang mesin. Berapa lama Mas prosesnya? Kita butuh sekitar 40 menit karena tadi banyak warga yang kurang bisa bantu kami, jadi terlalu mengumpul. Jadi kami coba berpesan ke warga ketika ada evakuasi seperti ini yang tidak berkompeten jangan mengganggu petugas atau mendekat ke lokasi. Ada berapa orang korbannya? Kalau yang kami evakuasi 1, kalau untuk yang lain-lain bisa langsung ke polsek. Karena yang terjepit kami hanya bagian untuk mengevakuasi yang terjepit. Kondisi terjepit meninggal masih hidup? Masih hidup, hanya mengalami fraktur di bagian paha atas, tulang paha atas. Sopir truk dalam kondisi selamat dan tidak mengalami luka. Sementara penumpang elf sebanyak 8 orang selamat hanya mengalami luka ringan. Sementara hingga kini para korban menjalani perawatan di RSUD Nganjuk. Ahmad Syarwani, CTV Nganjuk. Pemirsa, kasus dugaan korupsi dana hibah tahun 2022 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Ngawi mulai memasuki tahap persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya. Dalam persidangan pertama dengan agenda pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, diketahui kerugian negara mencapai 18 miliar rupiah. Kasus dugaan korupsi dana hibah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Ngawi tahun 2022 dengan terdakwa M. Taufik Agus Susanto, mantan Kadindik, mulai disidangkan di Pengadilan Tipikor Surabaya. Kasih Pidana Khusus Kejari Ngawi, Eriksa Ricardo, menjelaskan jika sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum digelar Kamis 27 Februari kemarin. Dalam pembacaan dakwaan oleh JPU, terdakwa telah merugikan negara sebesar 18 miliar rupiah dalam kasus dugaan korupsi dana hibah tersebut. Dalam program hibah, terdakwa berperan sebagai verifikator terhadap pelaksanaan dan hibah pada 520 lembaga penerima hibah. Sedangkan untuk pasal yang disangkakan terhadap perbuatan terdakwa yakni pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Menurut Eriksa, pada sidang perdana tersebut, penasihat hukum terdakwa juga tidak melakukan ekspeksi sehingga sidang selanjutnya langsung ada agenda pemeriksaan saksi. Saksi sendiri nantinya mulai dari lembaga serta pemerintah daerah. Kita sudah melakukan sidang pertama kali pada hari Kamis kemarin dengan agenda dakwaan. Terus dari dakwaan itu muncul kerugian negaranya sampai berapa kemarin? Untuk kerugian negara di dakwaan kami mendakwa kerugian sekitar 18 miliar. Dalam dakwaan terdakwa selaku verifikator untuk kegiatan dana hibah tersebut. Terus Verifikator ada data berapa lembaga? Kalau di dalam SK itu ada sekitar 500-an ya, 500-an lembaga yang diloloskan oleh terdakwa. Untuk pasal yang disangkakan? Untuk pasal yang disangkakan kami memasang pasal 2 junto pasal 18 Undang-Undang Tipikor dan pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Tipikor. Untuk ancamannya untuk yang pasal 2 15 tahun penjara, sedangkan yang pasal 3 ada minimalnya 1 tahun sampai 5 tahun ya Mas. 5 tahun. Itu agenda selanjutnya? Agenda selanjutnya kemarin sidang pertama penasihat hukum dan terdakwa tidak melakukan eksepsi dan kemudian akan dilanjutkan pemeriksaan saksi. Seperti diberitakan sebelumnya, Kejari Ngawi telah menangani kasus dugaan tindak pidana korupsi dana hibah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2022 dengan total anggaran 19,1 miliar rupiah.
Dalam kasus tersebut, sejak 29 November 2024, Kejaksaan telah menetapkan M. Taufik Agus Susanto, mantan Kadindik, sebagai tersangka dan saat ini mulai disidangkan. Ito Wahyu, CTV Ngawi. Pemirsa, jangan kemana-mana karena sesaat lagi kami akan segera kembali dengan informasi mengenai Kemenak Tuban musnahkan 18.000 buku nikah kadaluarsa dan rusak. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban memusnahkan belasan ribu buku nikah kadaluarsa dan rusak dengan cara dibakar. Hal ini bertujuan agar buku nikah tersebut tidak disalahgunakan. Kantor Kementerian Agama Kemenak Kabupaten Tuban memusnahkan sedikitnya 18.000 buku nikah kadaluarsa dan rusak. Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar di halaman Gedung Pusat Layanan Haji dan Umroh Terpadu PLHUT Kantor Kemenak setempat Jumat 28 Februari 2025. Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kemenak Tuban, Mas Hari, mengatakan total ada sebanyak 18.000 buku nikah berbagai jenis yang dimusnahkan. Masing-masing buku nikah kadaluarsa model NA sebanyak 13.484 buku, buku nikah rusak model NA sebanyak 90 buku, duplikat buku nikah kadaluarsa model DN sebanyak 926 buku, dan duplikat rusak model DN sebanyak 4 buku. Selanjutnya akta nikah kadaluarsa model N sebanyak 2.509 lembar, serta daftar pemeriksaan nikah kadaluarsa model NB sebanyak 987 lembar. Pemusnahan ini dilakukan untuk memastikan tidak adanya penyalahgunaan dokumen, serta menjaga akurasi administrasi pernikahan di Kemenak Tuban. Sementara prosesi pemusnahan dipimpin langsung oleh Kepala Kemenak Tuban, Umi Kulsum, bersama jajarannya dan disaksikan oleh Kabakesrab Pemkab Tuban. Jadi model buku nikah kadaluarsa dan buku nikah rusak sejumlah 13.574. Kemudian ada duplikat kadaluarsa model DN ada 926 buku, kemudian duplikat rusak model DN ada 4 buku, duplikat kadaluarsa dan rusak ini ada 930 buku. Kemudian akte nikah kadaluarsa model N ini ada 2.509 lembar. Kemudian daftar pemeriksaan nikah kadaluarsa dengan model NB ada 987 lembar. Sehingga secara keseluruhan daftar penghapusan belangko nikah tahun 2023 model NA, DN, N, dan NB ini seluruhnya ada 18.000. Penghapusan saat ini tadi sudah dilakukan oleh Ibu Kakan Kemenak Tuban beserta seluruh jajarannya yang disaksikan juga dari Kabakesrab Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban dengan cara dibakar. Sementara itu, tingkat pernikahan dini di Kabupaten Tuban mengalami penurunan sejak setahun terakhir. Hal ini merupakan hasil dari upaya Kemenak Tuban dalam melaksanakan program Tuban Bangga, mulai dari bimbingan mandiri, reguler, hingga remaja sekolah. Sehingga pemahaman masyarakat dalam memulai rumah tangga jauh lebih luas. Ziki Muhammad, Husni Mubarok, CTV Tuban. Sementara itu, harga bahan pangan sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Ngawi terus meroket pada awal Ramadan tahun ini. Menurut para pedagang, kenaikan harga dipicu menurunnya pasokan. Harga bahan pangan di sejumlah pasar di Kabupaten Ngawi terus meroket pada awal bulan Ramadan ini. Kondisi tersebut salah satunya seperti terpantau di Pasar Besar Ngawi. Kenaikan tertinggi pada komoditas cabai rawit yang dijual Rp93.000 di tingkat grosir hingga Rp100.000 di pedagang eceran.
Padahal kondisi normal harga cabai rawit hanya Rp35.000 per kilogram. Kenaikan juga terjadi pada bawang merah dan telur. Harga bawang merah yang tadinya dijual seharga Rp20.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp35.000 per kilogramnya. Sedangkan harga telur yang tadinya dijual seharga Rp25.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp28.000 hingga Rp29.000 per kilogramnya. Salah satu pedagang pasar besar Ngawi, Suyatni, mengaku selain banyak permintaan untuk menyambut Ramadan, kenaikan harga juga terjadi akibat berkurangnya pasokan dari petani akibat cuaca. Dampak naiknya harga, omset dagangannya menjadi menurun. Biasanya pembeli membeli 1 kilogram, kini hanya membeli 1/4 kilogram saja. Sekarang 100.000. Sebelumnya berapa? Sebelumnya 35-40.000. Kalau itu bawang merah? Baru bawang merah. Bawang merah sekarang 35, yang kemarin 20.000. Kalau telur? Kalau telurnya? Telur sekarang 28. Sebelumnya berapa? Sebelumnya 25. Oh, naik ya? Ya. Kenapa naik, Mbak? Mungkin stoknya berkurang, panenan berkurang, terus cuaca, karena cuaca. Ini menjelang ini juga ya, menjelang Ramadan juga ya? Mungkin stoknya kurang. Dampaknya ada dampaknya nggak, Mbak? Gimana, Mbak? Ya berkurang. Biasanya beli 10, sekarang jadi 1/4. 1/4 ya? Diperkirakan harga kebutuhan pokok lainnya akan terus naik saat memasuki bulan suci Ramadan. Pedagang hanya berharap kepada dinas terkait untuk menstabilkan harga agar omset penjualannya menjadi stabil kembali. Ito Wahyu, JTV Ngawi. Pemirsa, selama bulan Ramadan, kegiatan belajar mengajar di sekolah tidak mengalami perubahan. Hanya saja pembelajaran lebih ditekankan pada nilai-nilai keagamaan untuk meningkatkan ketakwaan. Aktivitas belajar mengajar di sekolah selama bulan Ramadan tidak mengalami perubahan signifikan. Berdasarkan surat edaran bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, pembelajaran di bulan Ramadan dianjurkan diisi dengan kegiatan bermanfaat, sekaligus dapat meningkatkan iman dan takwa. Seperti peserta didik yang beragama Islam melaksanakan kegiatan tadarus Al-Quran, pesantren kilat, kajian keislaman maupun kegiatan lainnya untuk meningkatkan takwa dan akhlak mulia. Selain itu, dalam surat edaran Menteri bagi peserta didik selain agama Islam, dianjurkan melaksanakan kegiatan bimbingan rohani serta kegiatan keagamaan sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Humas Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro, Abdul Wahid, mengatakan di bulan Ramadan aktivitas jam pembelajaran di sekolahan tidak mengalami perubahan. Hanya saja para siswa diberikan senggang libur sejak tanggal 27 Februari hingga 5 Maret 2025. Para siswa diharapkan memanfaatkan waktu untuk belajar mandiri di rumah. Kemudian pada tanggal 6 hingga 25 Maret 2025, para siswa akan masuk dan belajar seperti biasa di sekolah. Sedangkan pembelajaran akan tetap sama, mulai jam 7 dan pulang jam 12 siang sesuai hari masuk selama 6 hari, dan pembelajaran 5 hari berlangsung mulai jam 7, kemudian pulang bisa jam 2 ataupun jam 3 sore sesuai dengan ketentuan yang ada. Kalau di bidang lembaga pendidikan itu juga sudah diatur, di situ juga sudah ada surat edaran 3 menteri, edaran bersama ya, surat edaran bersama 3 menteri, itu sudah diatur. Murid itu masuknya sama seperti biasa, cuma di situ ada perubahan tentang belajar mandi di rumah dan juga belajar Ramadan di sekolah, itu ada waktunya. Jadi sudah diatur kalau hari ini ketepaan ya, mulai tanggal 27 sampai 27 Februari sampai 5 Maret nanti itu adalah kegiatan belajar mandiri di rumah. Tapi nanti setelah tanggal 6 sampai 25 Maret itu anak-anak didik belajar di sekolah. Dan nanti sampai tanggal 26 Maret sampai 8 April 2025 itu adalah cuti bersama, libur ya. Jadi tanggal 26 Maret ya, tanggal 26 Maret sampai 8 April, saya ulangi lagi, tanggal 26 Maret sampai 8 April itu cuti bersama, anak didik juga libur di rumah. Nanti masuk sekolah lagi. Edo Jody Aldian, JTV Bojonegoro.
Bengawan Solo meluap, 7 desa di Tuban terendam banjir. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. 7 desa di Kabupaten Tuban terendam banjir akibat luapan Sungai Bengawan Solo. Selain merendam puluhan rumah, banjir setinggi 50 cm ini juga merendam ratusan hektar area persawahan. Kondisi ini menyebabkan akses jalan terganggu sehingga warga terpaksa menggunakan perahu atau berjalan kaki melintasi banjir. Beginilah kondisi masyarakat yang tinggal di sekitar aliran Sungai Bengawan Solo Kamis pagi. Banjir setinggi 50 cm atau setinggi lutut orang dewasa ini merendam 7 desa di Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban. Kondisi ini menyebabkan akses jalan terganggu sehingga warga terpaksa menggunakan perahu atau berjalan kaki melintasi banjir. 7 desa yang terdampak antara lain di Desa Sawahan, Karangtinoto, Kanorejo, Tambakrejo, Ngadirejo, Bulurejo, dan Rengel. 3 desa mayoritas lahan pertanian, sementara 4 desa lainnya yakni pemukiman. Sedikitnya 29 rumah di Desa Tambakrejo terendam, termasuk fasilitas umum seperti sekolah dan jalan poros desa. Seperti yang terpantau di Desa Ngadirejo, genangan banjir membuat aktivitas warga setempat terganggu. Meski demikian, banyak warga yang masih bertahan di rumah-rumah mereka. Beberapa warga pun berusaha membersihkan gorong-gorong agar air yang mengenang bisa cepat surut. Bu, ini banjirnya udah berapa hari, Bu? Udah 2 hari, 4 hari hujan, nggak terang-terang ini, Mas. Ini luapan dari sungai mana, Bu? Ini dari Solo mungkin ke sini, Mas, sampai hujan. Terus dari Ngerong sana juga full airnya ke sini semua ini. Oh, dari Bengawan Solo, Bu, ya? Ya. Ini ketinggiannya sampai berapa, Bu, airnya itu? Ini mungkin setengah meter, Mas, ya. Kalau saya kan 1 meter, orangnya pendek. Selutut berarti, Bu, ya? Iya, selutut. Selain merendam pemukiman, air luapan Sungai Bengawan Solo ini juga merendam ratusan hektar sawah yang siap panen, sehingga bisa menyebabkan gagal panen. Luapan Bengawan Solo, berapa desa yang terendam? Ada 7 desa yang terdampak dari meningkatnya tinggi muka air atau meluapnya aliran Sungai Bengawan Solo. Itu Desa Tambakrejo, Karangtinoto, Kanorejo, kemudian Ngadirejo. Nah, tadi malam laporan tambah lagi itu ada di Desa Bulurejo, kemudian di Desa Sawahan sama Desa Rengel. Nah, untuk yang 3 desa terakhir ini mayoritas di persawahan. Tapi kalau yang 4 ini ya yang saudara lihat sendiri itu sudah masuk di pemukiman, maksudnya di ruas jalannya pekarangan. Tapi untuk yang rumah terendam itu hanya ada di Tambakrejo, beberapa rumah itu. Ada 29. Ya itu jalan poros desa tergenang. Ada yang sudah fasilitas umum ya sekolah. Banjir akibat luapan Bengawan Solo ini bukan yang pertama kali terjadi di Tuban. Curah hujan tinggi serta kiriman air dari wilayah hulu kerap menjadi penyebab utama. Warga diimbau untuk tetap waspada dan segera mengungsi jika kondisi semakin memburuk. Ziki Muhammad, Husni Mubarak, JTV Tuban. Sementara itu, sebuah motor di parkiran rumah sakit umum daerah hilang digasak maling. Meski telah dilengkapi sistem parkir elektronik, pelaku berhasil lolos dari pos penjagaan. Atas kejadian ini, korban langsung melapor kepada pihak kepolisian.
Sebuah motor Supra X125 milik warga yang diparkir di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Dr. Kusma Tuban, raib digasak maling. Meskipun telah dilengkapi dengan sistem parkir elektronik, pelaku berhasil lolos dari pos penjagaan. Motor yang hilang tersebut adalah milik Fasta Bikul Hoirot, 35 tahun, warga desa Beji, Kecamatan Jenuh, Kabupaten Tuban. Sebelum hilang, motor dengan nomor polisi S4322 FM tersebut dititipkan di area parkir RSUD Kusma Tuban pada Selasa malam. Saat itu korban hendak berangkat bekerja sebagai petugas travel, namun saat akan diambil, pada Rabu malam motor korban ternyata hilang. Sementara untuk karcis barcode yang didapatkan masih dibawa. Selanjutnya, korban berusaha meminta rekaman CCTV kepada petugas keamanan rumah sakit. Namun petugas keamanan mengaku CCTV sedang trouble usai tersambar petir. Ceritanya motornya hilang itu gimana Mas awalnya? Tanggal 25 malam, sekitar jam 10 itu parkir parkir di sana. Terus habis itu kan posisi hujan, ya. Hujan, saya jalan soalnya saya mau pergi ke wisata. Parkir di sini, terus habis itu lewat parkiran pintu masuk ke pintu keluar yang sana. Udah, itu aja. Terus habis itu pulang sama teman-teman juga ke sini semua karena parkiran juga di sini. Ternyata sepeda saya hilang, ya ada. Tak cari di kanan kiri sama tukang parkirnya juga tidak ada. Itu sepeda apa itu Mas? Sepedanya Supra X125. Berarti nginep di sini sudah berapa hari? 25 malam, semalaman ya? Semalaman ya? 2 malam sama-sama. Oh, semalam. Ya, 2 malam. Terus katanya pengelola sini gimana? Katanya pengelola CCTV-nya enggak kelihatan. Trouble karena sabar petir katanya. Di beberapa titik. Mas, terus itu kan karcisnya masih ada Mas? Masih ada. Masih ada ya? Masih ada. Wawancara. Kejadian tersebut kini telah dilaporkan korban kepada unit Jatanras Satreskrim Polres Tuban. Korban berharap motor miliknya segera ditemukan. Ziki Muhammad, Husni Mubarok, CTV Tuban. Pemirsa, warga di Kabupaten Bojonegoro dilaporkan hilang tenggelam terseret arus sungai Kali Gede. Diduga korban terbawa arus saat menyeberang sungai sepulangnya dari ladang. Saat ini tim SAR gabungan masih melakukan upaya pencarian. Jamiran, warga desa Margomulyo, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro, dilaporkan hilang tenggelam terbawa arus sungai Kali Gede, Rabu 26 Februari 2025. Mendapati laporan, tim SAR gabungan langsung melakukan pencarian terhadap korban. Pencarian korban dilakukan menggunakan perahu karet menyusuri sungai serta penyisiran melalui jalur darat. Sebelum dilaporkan hilang, korban diketahui sedang beraktivitas di ladang miliknya, di mana untuk menuju ke ladang dari rumahnya, korban harus menyeberangi sungai Kali Gede. Pada saat selesai beraktivitas di ladang, korban berpamitan kepada rekannya untuk pulang terlebih dahulu. Namun sampai malam hari tak kunjung pulang sehingga dilakukan pencarian oleh keluarga dan warga, serta dilaporkan kepada pihak terkait. Kapolsek Margomulyo AKP Agus Sugiantara mengatakan atas laporan yang didapatkan kemudian melakukan pencarian, lalu ditemukan tangki semprot milik korban yang berada di sungai. Untuk kronologi warga Jipang yang hanyut di sungai Kali Dogol, yaitu Bapak si Jumiran. Kebiasaannya kalau ke Baon, dia tidak melalui darat, hanya bisa melalui penyeberangan sungai dengan cara berenang. Namun pada sekitar jam 11 setelah melaksanakan penyemprotan rumput di Bahon, berpamitan dengan temannya Samijan untuk pulang dulu. Nah, sampai jam 14.00 istrinya menanyakan belum pulang. Dan ditelusuri di pinggiran Bengawan Sungai, di aliran sungai itu diketemukan alat penyemprot atau tabung penyemprot rumput. Nah, setelah itu warganya curiga karena yang bersangkutan mempunyai riwayat penyakit epilepsi. Dan akhirnya dari kepala desa melaporkan ke Polsek bahwa warganya atas nama Jamiran itu belum pulang ke rumah.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bojonegoro Heri Wicaksi mengatakan saat ini sejumlah personil tim SAR gabungan masih melakukan proses pencarian terhadap korban mulai dari titik kejadian musibah hingga diperluas radius pencarian. Untuk pencariannya sendiri seperti apa, Dan? Kita pakai metode susur sungai dari mulai Sungai Dogol sampai ke Bengawan Solo. Untuk radiusnya sekitar 6,5 kilo. Berapa personil dan yang diterjunkan? Personil kita pakai personil gabungan dengan jumlah 60 personil. Jadi untuk lebih mempercepat pencariannya kita gabungan seperti itu. Untuk alatnya sendiri dan untuk menunjang pencarian? Untuk menunjang pencarian kita pakai 2 LCR atau perahu karet itu untuk mempermudah pergerakan di sungai. Pencariannya berarti dilakukan berapa hari, Dan? 3 hari untuk BPBD kita 3 hari. Terus kalau apabila ada permintaan dari keluarga maupun dari Pemdes kita bisa perpanjang sampai 7 hari. Edo Jodialdian, JTV Bojonegoro. Pemirsa, berikut tadi informasi terakhir di Sketsa Bengawan edisi hari ini. Jangan lupa follow media sosial kami di alamat di bawah ini dan juga kirimkan kritik saran Anda ke alamat email jtvbojonegoro@jtv.co.id. Saya Osa Adnan beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum dan sampai jumpa.